Shalom adik-adik, jumpa lagi dalam ibadah sekolah minggu online Gereja Po Jemaat Kanaan. Adik-adik, sebelum kita beribadah, adik-adik siapkan hati dan pikiran adik-adik. Adik-adik duduk tenang, tidak boleh ganggu-ganggu satu dengan yang lain. Untuk itu, mari kita berdiri, kita mengangkat pujian dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Ya adik-adik masih tetap berdiri, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kesempatan yang masih Engkau berikan kepada kami, sehingga kami anak-anak-Mu masih bisa melakukan ibadah sekolah minggu online kami. Tuhan, berkatilah ibadah kami, kiranya ibadah sekolah minggu kami bisa berjalan seturut dengan kehendak-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya adik-adik, silakan duduk kembali. Nah adik-adik yang ada di rumah, mari kita mengangkat pujian Allah itu baik. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, Dia baik buat saya. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, Dia baik buat saya. Yesus di hatiku, Yesus di hatiku. Nah adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan menghafal ayat hafalan pada minggu lalu yang terdapat dalam Injil Yohanes 14 ayat 26a yang berbunyi demikian. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Amin. Nah adik-adik, saatnya kita akan memberikan korban syukur yang terbaik melalui persembahan. Adik-adik di rumah siapkan persembahannya, dan kita akan mengangkat pujian Ku Beri Persembahan. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus Juru Selamatku. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus Juru Selamatku. Nah adik-adik, kita akan mendoakan persembahan kita. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, tadi kami telah memberikan persembahan kami Tuhan sebagai ungkapan syukur kami. Berkati persembahan ini Tuhan agar dipakai untuk pelayanan gereja kami. Tuhan Yesus yang masih ada pada kami Tuhan, kiranya Engkau berkati agar kami dapat pakai untuk melanjutkan kehidupan kami. Inilah doa kami anak-anak-Mu. Amin. Nah adik-adik,
sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Indri. Namun sebelum itu mari kita bangkit berdiri, kita mengangkat pujian baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau Adik-adik, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kembali lagi kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, untuk meminta pertolongan-Mu. Karena pada saat ini, kami anak-anak-Mu akan mendengarkan cerita kebenaran-Mu. Urapilah kami anak-anak-Mu dengan kuasa Roh Kudus, agar kami dapat memahami, mengerti maksud dari cerita firman-Mu. Berkati pula Kakak Indri yang akan membawakan cerita firman-Mu. Curahkanlah Kakak Indri kuasa Roh Kudus-Mu, agar dia dapat berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik silakan duduk kembali. Halo adik-adik, hari ini kita berjumpa kembali. Nah, Kakak Indri akan membawakan cerita tentang firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Yohanes 16 ayat 4b sampai yang ke-15. Nah, kalau adik-adik sudah mendapatkan, mari kita menyimak Alkitabnya dan Kakak Indri akan bacakan. Judul perikop, pekerjaan penghibur. Hal ini kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, "Kemana engkau pergi?" Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa, dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberikan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Amin. Nah, adik-adik, judul cerita Kakak Indri hari ini tentang karya Roh Kudus. Nah, adik-adik, minggu lalu kita sudah mendengar cerita tentang para murid yang menerima Roh Kudus. Nah, adik-adik ingat apa yang terjadi ketika Roh Kudus turun kepada para murid-murid Tuhan Yesus? Nah, adik-adik, tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap kepada mereka. Dan kemudian
mereka berbicara dalam bahasa yang berbeda-beda. Ada yang bahasa Mesir, ada bahasa Roma, ada bahasa Arab. Nah, adik-adik, apa yang mereka ceritakan? Ya, mereka menceritakan tentang kebesaran Tuhan Yesus yang sungguh luar biasa. Nah, adik-adik, ketika Roh Kudus telah turun kepada mereka, perilaku mereka menjadi berubah, adik-adik. Yang dulunya takut, yang dulunya malu, yang dulunya bersembunyi, akhirnya mereka berani untuk berbicara di depan orang banyak. Nah, seperti Petrus ya adik-adik, dia sekarang tidak takut lagi, dia berani untuk berbicara di depan orang banyak tentang Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, apa yang terjadi? Orang banyak yang mendengar, kemudian bertobat dan mengikut Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, Roh Kudus yang akan menolong mereka untuk melakukan perintah Tuhan. Nah, Roh Kudus juga yang akan mengingatkan mereka ketika mereka berbuat salah, berbuat yang tidak baik. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus juga memberikan Roh Kudus kepada kita. Nah, adik-adik, contohnya seperti apa? Simak ya. Nah, adik-adik, ketika Roh Kudus ada pada kita, maka kita akan diingatkan untuk mengampuni teman yang memukul kita. Nah, adik-adik, coba lihat gambar ini. Di sini ada 2 orang anak laki-laki. Yang satu menangis dan yang satu di belakang merasa jago habis memukul temannya. Nah, adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan, apakah kita harus membalas teman kita itu? Ketika Roh Kudus sudah diberikan kepada kita, kita diingatkan untuk tidak boleh membalas. Kita harus berbesar hati, kita harus memaafkan teman kita. Kita berdoa supaya Tuhan Yesus mau merubahkan sikap teman-teman kita. Nah, adik-adik, kita lihat gambar yang kedua. Gambar di sini adik-adik boleh lihat gambar anak-anak yang sedang berebut mainan. Nah, apakah adik-adik pernah melihat kejadian ini atau pernah mengalaminya? Ketika Roh Kudus ada pada kita, maka kita diingatkan untuk mau bermain bergantian. Ketika Roh Kudus bersama dengan kita, maka kita akan mengingatkan teman kita yang berebut mainan. Nah, adik-adik lihat gambar yang ketiga. Di sini ada makanan. Kemudian apakah yang adik-adik lihat? Ya, ada teman yang tidak memberikan makanan itu kepada temannya. Nah, adik-adik, ketika Roh Kudus bersama dengan kita, maka kita tidak akan pelit, tidak seke. Kalau Roh Kudus bersama dengan kita didorong untuk murah hati dan mau berbagi kepada teman-teman kita. Nah, adik-adik, gambar keempat. Gambar anak menolong temannya yang jatuh. Apakah adik-adik pernah ditolong saat jatuh? Tentu senang bukan adik-adik kalau kita ditolong?
Nah, jika Roh Kudus ada pada kita, kita tentu bukan hanya mau ditolong, melainkan kita juga mau menolong teman kita, orang lain, sesama kita ketika mereka jatuh membutuhkan pertolongan. Nah, adik-adik, lihat lagi gambar yang kelima. Di situ gambarnya tentang anak-anak yang membantu orang tuanya, mama dengan papa. Ketika di rumah, mereka membantu kedua orang tuanya merapikan dan membersihkan rumah. Nah, ketika Roh Kudus ada bersama-sama kita tentu dengan senang hati dan rajin untuk membantu orang tua kita di rumah. Selain itu, adik-adik juga bisa membantu orang tua seperti cuci piring, menyapu, dan sebagainya. Nah, adik-adik, Roh Kudus menuntun dan membimbing kita. Ia menuntun kita untuk melakukan hal-hal atau perbuatan yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan, yang memuliakan hati Tuhan. Ia membimbing untuk tidak melakukan hal-hal yang jahat atau berdosa yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Nah, adik-adik, Roh Kudus memimpin kita agar hidup kita memuliakan Tuhan dan senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Sekian cerita Kakak Indri hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, ayat hafalan kita untuk minggu depan terdapat di dalam kitab Yohanes pasal 16 ayatnya yang ke-13a. Berbunyi demikian, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Amin. Nah, adik-adik, sesaat tadi kita telah mendengarkan cerita firman Tuhan. Untuk itu, mari kita merespon dengan pujian kasih sukacita. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, pengasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Nah, adik-adik, sekarang saatnya kita akan berdoa syafaat. Nah, mari kita lipat tangan dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat cerita firman Tuhan yang telah kami dengar pada saat ini, Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah kami memberi diri kami, Tuhan, untuk dipimpin oleh Roh Kudus, Tuhan. Biarlah kami, Tuhan, dapat berbuat baik kepada sesama kami, Tuhan. Biarlah kami selalu menyenangkan hati-Mu, Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa buat kedua orang tua kami yang senantiasa menjaga, mendidik, dan merawat kami. Berikan mereka kesehatan, berikan mereka kekuatan, Tuhan, agar dapat menjaga dan mendidik kami dengan baik.
Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat teman-teman kami yang di rumah, yang pada saat ini mungkin dalam kelemahan tubuh. Tuhan Yesus mau menjadi dokter yang tidak kelihatan buat teman-teman kami. Tuhan Yesus mau berkati setiap makanan yang dikonsumsi oleh teman-teman kami, makanan minuman Tuhan, dan obat-obatan. Biarlah Tuhan teman kami ini dapat pulih dan sembuh dari segala penyakitnya. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat kakak guru, kakak pengurus yang senantiasa melayani adik-adik sekolah minggu, terkhususnya di Pokanaan. Tuhan, berikan mereka kesehatan dalam setiap menjalani setiap kehidupan mereka. Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan buat bangsa dan negara kami Tuhan, yang dalam masa pandemi ini Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau berkati, lindungi Tuhan, biarlah Engkau pulihkan Tuhan negeri kami ini Tuhan, agar kami terbebas dari pandemi Corona COVID-19 Tuhan. Biarlah Tuhan kami dapat beraktivitas dengan normal dan seperti sedia kala Tuhan. Tuhan Yesus, masih banyak yang kami ingin katakan Tuhan, tetapi sebelum keluar dari mulut kami Tuhan, Engkau sudah mengetahui isi hati kami. Tuhan Yesus, biarlah ini jadi dalam kehendak-Mu. Amin. Nah adik-adik, untuk menutup seluruh rangkaian ibadah kita pada saat ini, mari kita bangkit berdiri. Kita mengangkat pujian Aku Anak Terang. Aku anak terang, tugasmu memberi terang. Aku anak terang, Tuhan yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan minta. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja pun kemana ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja pun kemana ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja pun kemana ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja pun kemana ku pergi. Adik-adik, sekian ibadah sekolah minggu kita hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dah.